warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pembelajaran matematika wajib. Untuk pertemuan kali ini, setelah kita mempelajari materi turunan, kita akan mempelajari tentang materi integral. Nah, untuk kelas 11 ini, materi yang integral yang akan dibahas yaitu integral tak tentu. Nanti untuk di kelas 12, kalian juga akan menjumpai materi integral, tetapi materinya adalah integral tentu. Nah, di sini ada perbedaannya. Untuk integral tak tentu, kita akan bahas terlebih dahulu. Oke. Nah, kalau kemarin kalian mengetahui yang namanya kalkulus diferensial, itu kalian menentukan fungsi turunan. Nah, sekarang kalau jika kalian menemukan yang namanya kalkulus integral, nah berarti nanti kalian adalah mencari fungsi asal atau fungsi asli bila diketahui turunannya. Nah, jadi antara turunan dengan integral itu adalah saling berkaitan dan berhubungan terbalik. Misalkan, nah integral itu adalah antiderivatif. Nah, contoh kasusnya yang kemarin untuk turunan, itu misalkan kita menentukan sebuah gradien dari suatu persamaan kurva. Nah, untuk di integral ini itu kebalikannya. Nanti kita akan mengetahui suatu gradien dan kita akan mencari persamaan kurvanya. Jadi perbedaan antara turunan dan integral untuk kegiatan sehari-harinya adalah seperti itu. Nah, kemudian untuk integral tak tentu kita akan pelajari dulu tentang rumusnya, yaitu dalam bentuk adalah integral fx dx sama dengan fx ditambah c. Nah, sebenarnya ini juga kalian bisa membaca di modul yang pernah Ibu share ya. Kemudian, untuk aturan-aturan integral tak tentu. Yang pertama adalah tentang fungsi pangkat. Nah, ini yang paling dasar yang harus kalian adalah integral x pangkat n dx. Nah, di sini rumusnya adalah x dipangkatkan n ditambah 1 per atau dibagi dengan n ditambah 1 ditambah dengan c. C di sini adalah konstanta atau bilangan real berapapun itu. Nah, dalam turunan kemarin kita tidak menuliskan C atau konstanta, tetapi untuk integral ini kita wajib menuliskan konstanta. Nah, di situ nanti biasanya digunakan untuk aplikasi integralnya. Jadi kita harus menuliskan C-nya karena nanti kurva itu akan berbeda-beda untuk nilai C-nya. Kemudian untuk fungsi pangkat di sini, nah di sini kalau fungsinya di sini x, maka di sini juga harus x. Kalau di sini misalkan fungsinya dalam bentuk m, berarti ini di sini harus berbentuk m, dm. Berarti misalkan integral m pangkat n dari dm seperti itu. Tetapi untuk rumus dasarnya adalah sama. Nah, contohnya misalkan integral x pangkat 4 dx. Nah, kita lihat pangkatnya adalah 4, kemudian fungsinya adalah x. Maka di sini adalah integral x pangkat 4 pakainya dx. Nah, untuk jawabannya seperti itu. Nah, pangkatnya itu kan tadi 4, maka jadinya 1 per 1 ditambah 4 dikalikan dengan x pangkat 1 ditambah 4. Maka hasilnya adalah 1/5 x pangkat 5 ditambah C. Ingat, kalau kita sudah menyelesaikan integral, maka nilai C itu harus dituliskan. Atau C saja. Nilai C nanti kita gunakan untuk aplikasi. Nah, 1/5 itu sama dengan 0,2 kali x pangkat 5 ditambah C. Kemudian untuk integral dari x ditambah 1 dikuadratkan dx. Nah, di sini pangkatnya kan 2, berarti menjadi 1 per 2 ditambah 1 dikalikan dengan x ditambah 1 dipangkatkan dengan 2 ditambah 1. Sama dengan x ditambah 1 dipangkatkan 3 per 3 ditambah c. Nah, bisa dituliskan menjadi bentuk ini. 1/3 dikalikan x ditambah 1 dipangkatkan 3 ditambah c. Oke, selanjutnya untuk aturan yang kedua.
yaitu integral dari suatu konstanta kali dengan suatu fungsi. Nah, di sini integral C kali fx dx, maka nanti rumusnya menjadi C kali integral fx dx ditambah dengan C. Contohnya langsung saja. Yang pertama adalah integral 3x kuadrat dx. Nah, di sini C-nya adalah 3. Konstantanya adalah 3, kemudian fungsinya adalah x kuadrat. Kemudian diintegralkan terhadap dx karena fungsinya adalah x. Sama dengan 3 kali integral x kuadrat dx. Nah, di sini kan tinggal kita cari yang diintegralkan adalah x kuadrat. Nah, 3 kita tuliskan di sini per pangkatnya kan tadi 2, berarti 2 ditambah 1 dipangkatkan x pangkat 3 ditambah c. Tinggal kita sederhanakan saja, 3 dibagi dengan 3 sama dengan 1, maka menjadi 1 kali x pangkat 3 ditambah dengan c. Kemudian contoh yang kedua, misalkan integral dari negatif x pangkat 3 dx. Nah, di sini c-nya adalah negatif 1. Kemudian fungsinya adalah x pangkat 3, diderivatifkan atau diintegralkan terhadap dx, maka hasilnya adalah, nah seperti ini. Kita keluarkan dulu c-nya menjadi negatif 1 kali integral x pangkat 3 dx. Sama dengan, nah kita langsung masukkan ke rumus saja. Maka negatif 1 per 4 ini dari mana? 4 berarti 3 ditambah 1 kali x pangkat 4 ditambah dengan C. Maka hasilnya adalah negatif 1 per 4 kali x pangkat 4 ditambah dengan C. Nah, oke, untuk aturan yang ketiga. Aturan pangkat untuk n sama dengan negatif 1. Nah, jika kalian menemukan sebuah kasus atau soal berupa integral dari x pangkat negatif 1 dx sama dengan, nah itu menjadi 1 per x dx. Nah, seperti kalian tahu bahwa sebuah pangkat negatif kalau diubah menjadi positif itu kan menjadi 1/. Maka kalau menemukan seperti ini, karena pangkatnya tadi negatif 1, maka hasil integralnya adalah ln x ditambah c. Mohon maaf, ini harusnya c ya. Karena dari tadi kita sudah menuliskan C, maka untuk konstanta di sini saya mohon maaf ini belum diedit, ini harusnya C. Contohnya, nah di sini integral dari 3 per x dx. Nah, ini kan kalau diubah ke bentuk pangkat positif kan sebenarnya menjadi 3 kali x pangkat negatif 1. Nah, karena pangkatnya negatif 1, maka hasilnya adalah menjadi 3 ln x ditambah dengan konstanta. Nah, di sini harusnya juga C. Kemudian untuk aturan keempat, penjumlahan dan pengurangan dua fungsi. Nah, seperti ini. Integral dari fx plus minus atau tambah kurang dari gx dx sama dengan, nah ini bisa dipecah menjadi integral dari fx dx ditambah kurang integral gx dx. Contohnya, yang pertama adalah ini, integral dari x pangkat 4 ditambah 3x kuadrat dx. Nah, ini bisa dipecahkan menjadi sebenarnya, nah, integral dari x pangkat 4 dx ditambah integral dari 3x kuadrat dx. Nah, ini diintegralkan sendiri, ini juga diintegralkan sendiri, nanti hasilnya menjadi 1/5 x pangkat 5 ditambah x pangkat 3 ditambah dengan C. Nah, konstanta di sini sebelum saya edit juga, harusnya ini adalah C atau konstanta. Kemudian di sini contoh lagi adalah integral dari 2 ditambah 1 per x dx. Nah, di sini itu kan menjadi integral dari 2 dx ditambah integral dari 1 per x dx. Nah, kita integralkan satu-satu. Integral dari 2 itu adalah 2x. Kemudian integral dari 1 per x dx itu kan adalah ln x ditambah dengan konstanta atau C, atau di sini harusnya C ya. Kemudian yang ketiga, integral dari 3x kuadrat dikurangi 10x dx. Maka hasilnya adalah
Nah, ini kan untuk aturan keempat itu adalah penjumlahan dan pengurangan dua fungsi. Nah, integral dari fx ditambah kurang gx sama dengan dx bisa kalian jabarkan. Jadi, integral dari fx dx tambah kurang dari integral gx dx. Nah, ini tidak terlalu rumit juga. Yang penting rumus dasarnya kalian paham. Nah, contohnya adalah integral x pangkat 4 ditambah 3x kuadrat dx menjadi 1/5 x pangkat 5 ditambah x pangkat 3 ditambah dengan konstanta. Nah, di sini harusnya adalah c ya. Karena dari awal kita menggunakan C, tetapi di buku itu memang ada yang menuliskan dengan C, ada juga yang menuliskan dengan K. Nah, ini itu kan untuk mengerjakannya kalian pisah dulu. Berarti ini kan menjadi integral dari x pangkat 4, itu hasilnya dx, maka hasilnya menjadi 1/5 x pangkat 5. Kemudian ditambah integral 3x kuadrat dx, nah itu menjadi x pangkat 3, kemudian ditambah dengan konstanta. Kemudian untuk integral dari 2 ditambah 1/x dx. Nah, itu kalau dipisah itu kan menjadi integral 2 dx ditambah integral 1/x dx. Nah, untuk integral 2 dx itu kan sama saja dengan 2x. Kemudian untuk integral 1/x dx seperti tadi yang sudah dibahas, itu hasilnya adalah ln x ditambah, karena sudah selesai mengintegralkan, maka c-nya atau konstanta ditulis. Kemudian yang ketiga adalah integral dari 3x kuadrat dikurangi 10x dx. Nah, di sini sama juga, ini juga dipisah-pisah. Integral dari 3x kuadrat dx menjadi x pangkat 3. Kemudian integral dari 10x dx itu menjadi 5x kuadrat. Nah, di sini karena di sini pengurangan, maka di sini juga mengikuti dengan pengurangan. Kemudian juga ditambah dengan k. Oke, kemudian di sini ada latihan, silakan kalian kerjakan, boleh berdiskusi dengan teman atau boleh bertanya dengan saya jika ada kesulitan tentang konsep-konsep rumus integral untuk pertemuan kali ini. Begitu ya, terima kasih untuk perhatiannya, materi ini selesai, saya akhiri dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.